asatidah, para guru-guru yang nyambung lisan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kagak kesebut semua di sini. Bil khusus akhina al-karim Al-Ustaz Dzulqarnain wa akhina al-karim al-mukarram Al-Ustaz Abdul Majid, Al-Ustaz Wahyudi ibn Al-Haj Abdul Majid, juga Sahibul Bait Al-Ustaz Abdul Samad, dan orang tua beliau Bapak Haji Namad, Bapak Haji Muhammad Ali, Al-Ustaz Ramza, dan semuanya yang hadir di sini, para tokoh mungkin kagak tersebut namanya semua, saya minta maaf. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua nggak ada yang luput satupun, semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nggak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya bertambah, dan mudah-mudahan nama kita yang hadir di sini semua tertulis di golongan hamba-hamba Allah yang akan masuk di surganya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah kita bisa kumpul semua di sini. Di majelis ini kita berkumpul mengenang, menyebut, memperingati manusia yang paling adem, manusia yang paling menyejukkan, manusia yang di tangannya lah segala masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memiliki semua sifat kesempurnaan, manusia yang menjadi nuskhatul akwan, pilihan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluk-makhluknya. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dan sudah pasti dengan kita duduk di sini insyaallah membawa ketentraman di hati kita. Kita sering dengar inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengenang nama-nama orang soleh, rahmat Allah turun. Hati kita terasa adem. Ya, itu baru nyebut nama-nama mereka. Kita baru mengenang mereka. Dan ini kita bisa rasain jamaah sekalian. Kalau para ustaz-ustaz ini, para habaib, tuh mereka ngerasain bagaimana ketika membaca kitab-kitabnya itu adem banget aja. Bahkan kagak sedikit kitab-kitab ulama yang kalau dibaca segala kesumpahan dihilangin oleh Allah. Kitab Asy-Syifa karya Al-Ghazali, bahkan yang saya rasain banget mencolok itu barokahnya. Ya, itu barokahnya mencolok banget, aura keberkahannya tuh sampai luber banget. Yang kagak jauh makamnya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau ngarang kitab Tajul A'ras fi Manaqibil Habib Shalih bin Abdul Attas. Saya kalau sumpah baca kitab itu hilang, percaya ada percaya. Saya pernah lalu sumpah bukan main, ada masalah, ada satu hal yang mentok ini, saya panggil satu santri saya sini, ambil kitab Tajul A'ras, saya baca seberapa tim kelar, itu hati lapar banget, subhanallah. Baru baca kitabnya, bagaimana duduk dengan pengarangnya. Kita udah pernah ngerasain belum duduk kalau ulama hati kita tenang? Udah pernah belum? Belum. Kita biasain. Saya kalau duduk sama guru-guru saya kadang-kadang itu kagak mau pulang rasanya, sampai kita kesian sama guru kita. Duduk udah berubah posisi, kok ini rasanya mau istirahat, sampai kita ya sampai tenang, ya Allah enak banget. Duduk sama antum tuh rasanya saya kagak mau keluar, lupa semua masalah kita. Bukan satu dua guru kita yang kayak begitu, ulama kita yang model kayak begitu, bukan satu dua, banyak banget. Coba kita datangin yang soleh, yang taat sama Allah, bangun malam kagak tinggal Quran, sesibuk apapun tetap Quran dibaca sama mereka, tasbih kagak lepas, ibadah sama Allah malam hari ketika nggak kelihatan sama orang lebih banyak ibadahnya. Tuh orang-orang yang kayak begitu, kita duduk di sampingnya itu aura rahmat Allah yang turun dia sampai nempel ke hati kita. Itu baru orang-orang yang sekarang hidupnya itu 1400 tahun dari zaman Rasulullah. Kebayang apa kagak kira-kira kalau kita duduk di samping Nabi Muhammad? Kebayang apa kagak kira-kira kalau kita duduk di satu majelis bersama Nabi Muhammad? Kayak apa rasanya? Dan itu sudah dirasakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah sudah bilang wa ma arsalnak
la rahmatan alamin. Kalau kita nyebut orang soleh aja rahmat Allah turun adem ke hati. Nah ini Nabi Muhammad sumbernya rahmah. Bagaimana rasanya itu sahabat duduk satu majlis adep-adepan, sholat di belakang Rasulullah SAW. Itu mereka sampai-sampai nggak kerasa di dunia. Kita lihat bagaimana gambaran para sahabat Nabi. Makanya kita Pak sekarang ini kan ya Allah 2014 ya banyak banget masalah kita ini. Banyak 2015 tuh kan saking banyaknya masalah sampai lupa kita. Banyak gak masalah kira-kira? Masalah di bangsa kita, masalah di kampung kita, masalah sama tengah-tengah masyarakat, ada masalah di media, masalah di tengah keluarga, masalah ini, masalah itu. Wah itu manusia. Wa dunya idza ma tamma minhu syughlun bada min ba'dihi sab'una syughla. Begitulah dunia. Emang pasti daru hammin wa ghammin, kata Habib Ali bin Hasan Al-Atas. Udah pasti seperti itu. Maka sejukkan hati kita dengan duduk di tempat kayak begini. Ya, mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah bukan cuma kesejukan yang kita dapat, tapi juga masalah-masalah kita bakal diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bi uqad. Allahumma shalli wa sallim salatan kamilatan wa sallim Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi. Ya Allah, bersalawatlah yang sempurna dan sampaikan salam yang paling sempurna kepada Nabi Muhammad yang semua ikatan-ikatan, gumpulan-gumpulan terbuka lewat beliau. Wa tanfariju bihil kurab, semua masalah-masalah kesumpukan lepas dengan sebab Rasulullah. Wa tuqda bihil hawaid, segala hajat-hajat dengan keberkahan Nabi bakal dijabulkan oleh Allah. Wa tunalu bihil raghaib, cita-cita kepengenan disampaikan oleh Allah. Wa husnul khawatim, insyaallah dapat husnul khatimah kita dapat. Wa yustasqal ghamam biwajhil karim, dan awan pun bisa mengeluarkan air dengan keberkahan wajah beliau yang mulia. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin nafsin bi adadi kulli ma'lumin. Berkat Nabi sudah berapa kesumpukan yang Allah buka. Berkah Nabi Muhammad berapa masalah yang Allah selesaikan. Berkat Nabi Muhammad berapa hajat terkabulkan. Itu semua bisa kita dapetin bukan cuma ketika kita duduk di depan Nabi Muhammad seperti para sahabat, tapi ketika kita sedang berada di majlis yang menyebut Nabi Muhammad pun itu bisa kita dapat. Karena as-sagi bagi hakikatnya yang ngasih itu semua Allah. Nabi Muhammad meninggal dunia, sahabat meninggal dunia, zaman boleh berlalu, tapi as-sagi bagi yang nuangin, yang mengurai masalah, yang tetap kekal Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhannya Nabi Muhammad, Allah Tuhannya dulu dan Allah Tuhan yang sekarang. Rabbul awwalin wal akhirin, Tuhan yang lalu dan Tuhan yang sekarang. Maka di majlis kayak begini yang punya hajat minta sama Allah. Wabil khusus ketika kita ucap selawat itu pintu-pintu doa dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Bib saya hadir maulid, hati saya tetap aja bib beringsangan ya. Saya kedakar-kedekar tetap bib hadir maulid. Kesalahan bukan pada maulidnya, tapi pada hati kita. Mungkin sebelum maulid kita kurang tata tuh mau ngapain, kita duduk di sini niatnya apa? Tujuan kita hadir ke sini, kita langkahin kaki kita tinggalin rumah kita, semua aktivitas kita. Apa sih yang kita cari di sini? Apa tujuan utama kita ke sini? Coba kalau kita niatin al-a'mal bin niyat. Ya. Ma'unatullah ta'ati ala qadri niyatil 'abd. Kata ulama mengatakan pertolongan Allah, pemberian Allah tergantung dari niat kita. Kalau kita dari ya Allah, saya niat datang ke majelis maulid ingin mengenang Nabi Muhammad, ingin silaturahim, mendengar hadis-hadis beliau, membenarkan yang salah dari saya, mungkin ada kesalahan-kesalahan nanti di ceramah dibahas. Saya ingin menenteramkan jiwa saya ingin mendekatkan diri dengan engkau dan dengan Rasul. Niatin betul. Lah kalau niatnya begitu tuh, kira-kira Allah lupain apa enggak? Kadang-kadang kita lupa niat kan. Makanya niat itu patokan banget. Beb, kalau kita hadir maulid niatnya pengen makan nasi kebuli, udah lama kan ya kagak ngapa-ngapa. Lah boleh kagak dosa. Ampunan dapat, ya cuma jangan ngiri sama yang gembolannya gede nanti. Gembolannya agak kelihatan, ya. Ini kita pulang pada bawa gembolan nih. Ada yang bawa kresek, ya, ada yang bawa pakai besek. Ntar pulang kita nih, cuma nggak kelihatan. Ada yang bawa sampai 2 bis. Wah, apa tuh isinya? Barokah dari Allah, ketenangan hidup,
apalagi itu ketentraman hidup, godok hajah, martabat dinaikin, dosa diampunin. Siapa yang paling gede dapatnya? Itu yang niatnya rapi. Apa yang manis? Kalau niatnya pengen iseng aja karena nggak enak masuk dapat, Allah nggak bakalan niat-niatin. Cuma kagak banyak. Ya, dapatnya kagak banyak. Nah, maka dari itu kita niatin hadir tempat kayak begini, lulusin kita. Ini tempat kita menenteramkan hati kita. Nabi Muhammad adalah sosok orang yang paling sayang sama kita. Kita ngarep-ngarep sama orang, Nabi lebih besar sama kita perhatian. Kita ngarep-ngarep sama A, sama B, sama C, belum tentu lewat dia dapat kita. Tapi kalau kita bertawassul, ngarepnya kan sama Allah, tawassulnya sama Nabi Muhammad dengan menyebut nama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalatu wassalamu alaika sayyidi Rasulullah. Selalu dibuka sama Allah Subhanahu. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Nah itu kita dialog sama Nabi, itu kita khitab sama Nabi. Salam untukmu wahai Nabi, untukmu wahai Rasul, untukmu. Hasyah, nggak mungkin Nabi kagak jawab salam kita. Dijawab salam kita. Minta bismillah ya Rabb, ketika kami sedang saut-sautan salam sama Rasulullah, kami punya hajat ya Allah, kami punya urusan ini, minta sama Allah. Tempat diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenikmatan ini sudah dirasakan oleh sahabat. Duduk dekat Nabi adem, sampai-sampai ada sahabat, ya kalau kita perhatiin banyak banget sahabat yang sampai badannya kurus, kulitnya menguning kayak orang sakit lesu, namanya Thauban. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Thauban, ma yahzunuka ya Thauban, kata Nabi. Hai Thauban, apa yang membuat engkau kelihatan lesu begini, membuat engkau kelihatan sedih? Apa yang bikin sedih engkau? Apa kata Thauban? Abika waja'un, kata Rasulullah. Apakah engkau sakit? Ada apa? Apa kata Thauban? Tidak ya Rasulullah, saya bukan sakit. Saya punya rahasia yang saya pendem sekian lama. Apa? Saya mikir, saya kepikiran ya Rasulullah. Sekarang saya bisa rindu dengan engkau, tinggal datang. Kangen sama engkau, tinggal datang. Duduk di dekat engkau, sholat di belakang engkau ya Rasulullah. Tapi suatu saat engkau akan meninggal dunia dan saya pun akan meninggal dunia. Dan engkau sudah pasti masuk surga, saya belum pasti. Kalaupun saya masuk surga ya Rasulullah, udah pasti surga saya belum tentu satu surga dengan engkau kelasnya Rasulullah. Lah bayangin Pak, kalau sampai di surga kagak sama Nabi, di dunia sama Nabi, enak mana kira-kira? Kalau kita mungkin masih mikir-mikir, ya. Kalau sahabat semua disuruh pilih, mau mana? Di dunia sama Nabi apa di surga? Kagak sama Nabi, mau di dunia saya. Begitu kalau surga. Karena surga itu adalah lebih, Rasulullah lebih daripada surga. Surga diciptakan karena Nabi Muhammad. Nikmatnya dekat Nabi Muhammad lebih daripada kenikmatan surga. Begitu. Kita lain belum merasain kita. Kelasnya kita beda, masih kelas ekonomi, kita paling belakang. Jadi rahasia-rahasia rasa, cita rasa yang dirasakan oleh para sahabat ketika dekat bersama Nabi Muhammad belum kebayang sama kita, apalagi terasa. Sehingga tergambar dalam kisah-kisah mereka, ya Rasulullah saya takut kalau sampai di surga kagak bersama engkau, celaka mau ngapain ya Rasulullah? Kagak enak. Sedih ini sahabat sahabat, akhirnya dia pulang. Di situ malaikat Jibril turun kepada Nabi membawa ayat. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah bakal kumpulkan dia dengan para nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan salih. Bisa kumpul para semua. Gambaran yang kedua kita lihat ada satu orang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini sahabat Rabi'ah laki-laki. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau ini salah satu anggota Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sampai mana tadi Pak? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini adalah salah satu sahabat yang tinggalnya itu di Masjid Nabawi, disebut Ashabus Suffah. Jadi di Madinah itu ada kira-kira 60 atau 70 sahabat. Beliau itu bukan orang Madinah asli, tapi datang ke Madinah untuk nimba ilmu bersama Nabi. Fuqara, orang-orang fakir miskin, kayak punya rumah, jadi tinggalnya di emperan masjid bersama sahabat Nabi yang agung, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sahabat Nabi Abu Hurairah tuh kepalanya, ketuanya. Bawahan-bawahan itu disebutnya Ashabus Suffah. Tinggalnya di emperan semua. Ada makanan makan, gak ada makanan puasa. Orang nggak punya sahabat-sahabat. Nah, salah satu di antara mereka adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang sehari-harinya dia meluangkan waktu untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang dia ambilin air buat wudunya Nabi tinggal cuci, dia nuangin tuh airnya. Dia nyiapin persiapan Rasulullah. Ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Satu saat, karena ini sahabat baik bukan main, ngabdi sama Nabi bilang sama dia, wahai Rabi'ah, kamu minta apa? Ngomong, minta apa kamu? Ini Nabi yang nanya, mau minta apa? Ini kesempatan emas, Pak. Kita kalau seandainya ketemu udah, gak usah jauh-jauh, dan misalnya sama Nabi Khadir, sama Al-Khadir alaihissalam. Misalnya kita ketemu sama Nabi Khadir, ya, walaupun khilaf ada yang bilang malaikat, ada yang bilang wali Nabi. Kita ketemu sama Nabi Khadir itu yang doanya mustajab. Kita ketemu nih misalnya, tentu ditanya, Pak atau Bu, mau minta apa? Satu, ngomong. Saya bakal minta. Mau minta apa? Kira-kira minta apa kita, Pak? Mikir dulu kita, bentar dulu. Saya mikir apa kira-kira yang enak ya. Kalau ibu minta apa ibu tuh? Saya tahu lah. Minta apa kira-kira? Paling banter kita minta selamat dunia akhirat, hidup berkah, mati masuk surga. Begitu paling banter tuh. Ya, biasa kita minta begitu ya. Saya mah kagak minta macam-macam dah, asal badan sehat, duit banyak, mati masuk surga. Itu saya. Paling begitu kita mintanya tuh. Ya. Tapi lihat ini sahabat Nabi, kesempatan emas yang belum tentu datang, 2 kali ditanya sama Nabi Muhammad, mau minta apa? Mintanya agak banyak, Pak. Subhanallah, terukir dalam kata-kata ini betapa hebatnya para sahabat Nabi. Beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya agak minta macam-macam. Saya cuma minta terus Nabi nemenin Rasulullah di surga. Saya pengen di surga bersama engkau ya Rasulullah. Gak ngarep yang lain, kagak pengen yang lain, itu aja. Bukan masuk surga, bukan, pengen di surga bersama engkau. Allah. Ini orang-orang sahabat, Pak. Bagaimana kahlul bin Nabi Muhammad? Itu sahabat Nabi, cintanya bukan main. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saban malam setelah Nabi Muhammad meninggal, saban malam asal pagi subuh-subuh tuh anaknya, istrinya melihat katanya, itu pasti lagi nangis habis tahajud. Wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah, duhai betapa rindunya kepada Nabi Muhammad. Kagak diting setelah Nabi Muhammad meninggal, tiap malam begitu. Kangen sama Nabi, nangis tiap malam. Asal diberesin kasurnya tuh bantalnya udah pasti pada basah semua air mata. Kangen sama Rasulullah. Jangan tanya ini yang tiap hari nemenin Nabi Muhammad, itu aja tuh nama-namanya kita jarang kenal, begitu cintanya sama Rasulullah. Bagaimana putri Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah, yang kata Sayyidah Aisyah istri Nabi meriwayatkan hadis, aku tidak melihat orang yang lebih mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad, mirip postur tubuhnya dengan Nabi Muhammad, mirip jalannya dengan Nabi Muhammad, wanita yang paling sempurna seperti dekat Rasulullah SAW kecuali engkau wahai Fatimah. Sayyidah Fatimah paling miripnya orang, kata Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ketika Nabi Muhammad mau meninggal nih, ya, Rasulullah meninggalnya di pangkuan Sayyidah Aisyah, Bu. Rasulullah itu meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah istrinya, karena Nabi emang sering rebahan di pangkuan dirinya, sering Nabi. Sunnah itu, Pak. Sunnah, Pak. Boleh tuh Bapak praktekin.
Lah beneran. Ya. Mami, yang biasa manggil mami, mami. Yang biasa manggil malu, malu. Lo gue belum pernah ngamalin sunnah Nabi. Tahu bang, rebahan di paha lo. Sunnah. Nabi Muhammad meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal, Sayyidah Aisyah dipanggil, Sayyidah Fatimah, putri beliau dipanggil, wahai Fatimah. Ini yang riwayatin hadisnya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Berbisik Nabi Muhammad, terus nangis Sayyidah Fatimah, nangis kencang banget. Akhirnya dipanggil lagi ke sini, wahai Fatimah. Berbisik lagi Rasulullah sama putrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah tahu-tahu senyum. Ini Sayyidah Aisyah yang Nabi Muhammad di pangkuannya nggak dengar apa bisikan Nabi Muhammad di sini. Sampai Nabi Muhammad meninggal. Setelah Nabi Muhammad meninggal sekian lama, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, sebagai bentuk mungkin ada ilmu atau ada wasiat yang bisa disebarkan, bukannya pengen tahu, bukan. Ini orang-orang yang giat mencari ilmu. Hati-hati, kita nggak boleh punya perasaan jelek sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh punya perasaan jelek sama istri Nabi Muhammad, apalagi punya perasaan jelek dengan keluarga besar Rasulullah. Sayyidah Aisyah nanya, pengen tahu ada apa? Apa yang Nabi bisikan, yang ayahmu bisikan kepada engkau, wahai Fatimah? Apa kata Sayyidah Fatimah? Bisikan yang pertama, Rasulullah bilang kepada aku bahwa beliau tidak lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan saya pun menangis, nggak kuat saya. Bisikan yang kedua, kenapa engkau senyum? Beliau berbisik kepadaku, anti awwalun nasi duhuqan bi min ahli baiti. Ya. Atau anti sayyidatun nisa'il alamin. Bisikan yang kedua apa isinya bikin Sayyidah Fatimah tersenyum? Wahai Fatimah, engkau adalah keluargaku yang pertama akan meninggalkan dunia menyusul aku ke alam barzakh. Senyum tak Sayyidah Fatimah. Lihat pelajaran apa dari hadis ini? Dibilang ayahnya akan meninggal dunia, nangis. Kenapa nangis? Bukan karena bakal ditinggal orang tua, bukan. Mungkin kalau kita berbisik. Bayangin kalau itu kejadiannya sama kita, bayangin. Bapak kita manggil kita, tolong, sini dulu. Israel di depan mata gua. Roman-romannya habis ini gua bakal meninggal. Nangis gak kita kira-kira? Hah? Nangis kalau kira-kira? Mungkin ada yang nangis, mungkin ada yang senang, mungkin. Kita nggak tahu. Kalau yang senang udah belang sakit orang. Orang tuanya mati sih belang sakit juga. Bisikan yang kedua, bayangin kalau bapak kita berbisik begitu. Tahu, Israel ngasih bocoran sama gua. Habis gua lu mati. Senyum apa nangis kira-kira kita? Berarti Sayyidah Fatimah punya makna sendiri. Bukan nangis karena tinggal menurut, bukan nangis karena tinggal ayah, tapi karena di dunia ini, wahai ayah, kalau nggak ada engkau mau ngapain? Hidup kagak enak, nangis. Nggak mau jauh dari Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya beliau terhibur bahwa itu diobati dengan kata-kata yang kedua. Jangan takut. Setelah aku paling pertama nyusul engkau. Makanya Nabi Muhammad meninggal 6 bulan kemudian Sayyidah Fatimah. Udah nggak mikir apa-apa Sayyidah Fatimah. Udah tinggal bagaimana ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu waktu-waktu yang dirindukan, pengen nyusul ayah. Udah gak enak di dunia kalau gak ada Nabi Muhammad. Jangan lagi di dunia, di sorga gak ada Nabi Muhammad, dia gak enak, apalagi di dunia. Begitu pikirannya. Yang udah isinya macam-macam di dunia. Sehingga ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Sayyidah Fatimah mengeluarkan syair-syair. Ya. Sayyidah Fatimah ketika melihat Nabi Muhammad meninggal dunia, jenazahnya dibawa oleh para sahabat dan dimasukin ke liang lahat. Sayyidah Fatimah mengucapkan syair-syair. Dia mengatakan, "Atabat nufusukum an tad'u turaban 'ala khairil wara turra. Mada 'ala man shamma turbata Ahmad alla yashamma mada az-zaman ghawariya. Subbat 'alayya masa'ib law annaha subbat 'ala al-ayyam 'udna layaliya." Beliau mengatakan, wahai para sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana rasanya kalian meletakkan jenazah manusia termulia sejagat raya dan kalian tutup dengan tanah? Bagaimana rasanya? Sampai hatikah kalian seperti itu? Tidakkah kalian merasa risih? Pasti kagak enak kan? Pasti kagak enak. Itu kalian yang bukan anak, kalian yang narak. Saya kayak apa rasanya? Siapa? Subbat alayya masaibu. Sungguh wafatnya Nabi Muhammad
bagaikan saya tertumpahkan suatu musibah. Lau subbat 'alal ayyami 'udna layaliya. Seandainya siang hari mengalami musibah yang saya rasakan, langsung gelap itu siang karena saking tidak kuatnya menahan musibah. Kenapa? Karena nggak mau lama-lama pisah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang kuat pisah lama sama Rasulullah. Udah ketemu Nabi, udah cinta sama Nabi, nggak mau lama-lama. Udah pernah ketemu Nabi, pasti pengen ketemu lagi, pasti. Sehingga mereka mengharapkan berjumpa dengan Rasulullah. Kangen hadir maulid, baca selawat kepada Nabi SAW. Nah, ini pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah, Pak, Bu, jamaah sekalian, kita pasti punya masalah, pasti punya problem, pasti punya urusan. Licinin urusan kita, jalani urusan kita, tapi deketin Rasulullah SAW. Beliaulah al-urwatul wuthqa, beliaulah tali penghubung, beliaulah penjalin kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau akan kenal sama kita, Allah bakal sayang sama kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid ini Allah buka hati kita ya Allah. Allah bersihkan segala kotoran-kotoran, segala noda di hati kita. Allah angkat segala himpitan hidup yang kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka segala kebaikan yang tertutup buat kita. Dan mudah-mudahan di nama kita, di hati kita hanya ada nama yang terukir, yang terpatri, yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk mudah-mudahan yang paling kita cintai di hati kita melebihi dari segala apapun adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan karunia ini juga Allah persembahkan kepada anak cucu kita. Allah jaga anak-anak kita daripada mencintai selain Rasulullah dan orang-orang yang mencintai beliau. Allah jaga keluarga kita, jamaah kita, orang-orang yang baik sama kita. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Allah satukan hati kita. Allah Subhanahu wa taala kukuhkan langkah kita. Dan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para asatidzah, para masyayikh, guru-guru kita yang mereka sedang memperjuangkan agama Rasulullah, syariat Rasulullah, semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hendak meruntuhkan ajaran Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah runtuhkan mereka, Allah sobek mereka sejadi-jadinya. Ala hadhihi niyya khassah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ini yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang sopan, kurang berkenan, itu kebodohan dan kealpaan saya nggak bisa ikut acara sampai akhir. Saya harus ada acara lagi di acara. Mohon maaf. Saya langsung permisi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.